guys. Hai. Selamat datang di podcast kami hari ini. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang tentunya bersama saya Yulianisa sebagai host pada kesempatan kali ini dan ditemani oleh rekan-rekan saya sebagai narasumber. Yang pertama ada Saya Zahra Kairunisa, saya di sini sebagai narasumber pertama. lalu ada. Saya Melana Dia sebagai narasumber kedua. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bincang-bincang hangat mengenai kewenangan pemerintah daerah. Kalau kita ngomongin kewenangan pemerintah daerah, banyak orang mungkin cuma ngerti sekilas aja. Nah, menurut kalian sebenarnya apa sih maknanya? Apalagi kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah itu bukan cuma sekedar hak untuk mengatur daerahnya, tapi juga ada unsur tanggung jawab di dalamnya. Artinya, daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola urusan pemerintahan, tapi juga wajib memastikan bahwa kebijakan yang dibuat itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Iya, dan kalau dilihat lebih dalam lagi, konsep ini sebenarnya bagian dari otonomi daerah. Jadi, pemerintah pusat itu nggak semua langsung mengatur, tetapi memberikan wewenang juga ke pemerintah daerah. Nah, tetapi penting juga dipahami, otonomi ini bukan berarti daerah itu bebas dari kontrol. Tetap ada batas dan pengawasan dari pusat, supaya kebijakan daerah tetap sejalan dengan kepentingan negara. Nah, jadi berarti bisa dibilang ini kayak kepercayaan gitu ya yang diawasi dari pusat ke daerah. Nah, supaya kewenangan ini tidak tumpang tindih ya. Jadi di undang-undang itu ada pembagian urusan. Menurut kalian nih, pembagian urusan itu kenapa sih penting banget dilakukan? Nah, pembagian ini penting supaya jelas siapa yang bertanggung jawab dalam suatu urusan. Kalau nggak dibagi, bisa terjadi kebingungan atau bahkan konflik kewenangan antara pusat dan juga daerah. Nah, dengan adanya pembagian ini, setiap level pemerintahan punya peran masing-masing. Jadi, sistem pemerintahan bisa berjalan lebih terstruktur dan juga efisien. Nah, jadi ternyata pembagian itu sangat penting ya supaya terstruktur dan efisien tadi. Oke, selain yang dibicarakan oleh narasumber satu tadi, pembagian ini juga membantu meningkatkan efektivitas pelayanan karena urusannya langsung menyentuh ke masyarakat, diserahkan oleh daerah, sementara yang sifatnya strategis tetap dipegang oleh pusat. Nah, oke. Sekarang sebelum kita bahas satu persatu mengenai urusan absolut ini, tentunya kita persilakan dulu nih narasumber kita untuk minum. Boleh mungkin diminum minumannya? Iya, makasih ya. Nah, jadi urusan absolut ini adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Biasanya ini berkaitan dengan kedaulatan negara, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter, dan juga agama. Nah, hal-hal ini nggak bisa diserahkan ke daerah karena menyangkut kepentingan nasional secara keseluruhan. Nah, baik. Itu kan menurut pendapat narasumber yang pertama. Kalau menurut narasumber yang kedua gimana sih pendapatnya mengenai hal ini? Nah, kalau dari pandangan aku ya, urusan ini dipegang oleh daerah. Bisa jadi kebijakan tiap daerah itu berbeda-beda. Iya. Nah, itu berpotensi mengganggu stabilitas negara. Jadi memang harus terpusat. Nah, baik. Kalau urusan konkuren, apa sih yang dimaksud dengan urusan konkuren itu? Kan bunyinya aja jarang kita dengar gitu. Jadi kita akan minta dulu narasumber pertama yang akan membahas apa sih yang dimaksud dengan urusan konkuren itu. Nah, urusan konkuren ini yang penting dalam konteks otonomi daerah karena urusan ini dibagi antara pusat dan juga daerah. Contohnya apa aja sih itu? Contohnya itu seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perhubungan. Oh ya. Di sini daerah juga punya peran besar dan memberikan pelayanan langsung ke masyarakatnya.
Nah, baik, setelah dijelaskan oleh narasumber yang pertama tadi, mungkin kita akan lebih paham lagi dengan tambahan penjelasan dari narasumber kedua mengenai konkuren ini. Nah, menurut narasumber kedua, apa sih yang dimaksud dengan konkuren ini? Apa sih penjelasan tambahan yang dapat narasumber berikan untuk penjelasannya? Nah, sedikit tentang yang paling sering kita rasakan itu adalah dampaknya, misalnya kualitas sekolah, layanan kesehatan, atau misalnya infrastruktur di daerah itu sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah menjalankan kewenangannya. Nah, terakhir, urusan pemerintahan umum. Mungkin boleh dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum itu? Urusan ini berkaitan dengan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Tapi pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah sebagai wakil pemerintahan pusat. Nah, jadi dapat kita tekankan bahwa ternyata kepala daerah itu adalah wakil dari pemerintah pusat. Nah, untuk contoh-contohnya nih, mungkin ada nih ya yang bertanya-tanya apa aja sih contohnya? Boleh dijelaskan apa aja contoh-contohnya? Oke, contohnya itu seperti ya, menjaga persatuan dan kesatuan, membina wawasan kebangsaan, serta menjaga stabilitas politik di daerah tersebut. Jadi, walaupun daerah punya kewenangan, tetap ada garis koordinasi ke pusat tentunya. Nah, baik, setelah kita melewati 2 segmen tadi, yang mana pada segmen pertama kita membahas mengenai penjelasan kewenangan pemerintah daerah, kemudian segmen kedua pembagian urusan pemerintah daerah, masuklah kita kepada segmen ketiga, itu tentang contoh nyata. Jadi selain kami sudah ganti posisi, kami juga tidak akan menggunakan panggilan narasumber lagi supaya lebih akrab dan tidak canggung tentunya. Nah, biar nggak cuma teori aja, kita akan bahas contoh nyata. Menurut kalian, apa aja sih bentuk dari kewenangan pemerintah daerah yang sering kita temui? Mungkin boleh Zahra memberikan komentarnya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu tentu contohnya banyak sekali ya. Iya. Seperti pengelolaan sekolah negeri, puskesmas, pembangunan, sampai pelayanan administrasi seperti pembuatan KTP dan juga KK. Nah, jadi hal sederhana yang kita lupa itu adalah pembuatan KTP dan KK. Padahal itu adalah contoh nyata dari kewenangan pemerintahan daerah. Nah, kemudian boleh mungkin Mela menjelaskan apa aja sih tambahannya dari contoh nyata tersebut? Oke, mungkin sedikit tambahan dari saya. Oke, selain itu ya ada juga pengelolaan lingkungan seperti pengangkutan sampah, pengaturan di pasar tradisional, dan pemberian izin usaha lokal. Hal-hal ini mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya sangat penting karena langsung berdampak kepada kehidupan di masyarakat. Iya, berarti tanpa kita sadar, setiap hari itu kita berinteraksi dengan kebijakan pemerintah daerah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mela tadi, contohnya aja pengangkutan sampah. Nah, kadang kita lupa bahwa pengangkutan sampah itu ternyata adalah kebijakan pemerintah daerah. Nah, oke, selanjutnya kita masuk kepada segmen 4 mengenai tujuan. Tujuan dari kewenangan pemerintah daerah, betul. Nah, kalau dari sisi tujuan, sebenarnya kenapa negara memberikan kewenangan ini kepada daerah? Kenapa harus daerah yang diberikan kewenangan ini? Nah, boleh mungkin Zahra menjelaskan? Karena tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kewenangan ini, pemerintah daerah itu bisa lebih cepat merespon kebutuhan masyarakatnya. Oh, jadi gitu ya, kalau dilalui oleh pemerintah daerah itu lebih cepat sampai kepada masyarakat. Iya, betul sekali. Nah, oke. Kalau menurut Mela nih, apa aja sih untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu supaya lebih efektif dan efisien? Apa aja sih? Oke, selain yang dari disampaikan oleh Zahra tadi ya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu supaya lebih efektif dan efisien,
Karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi lokal dibandingkan pemerintahan pusat. Oh, jadi intinya itu biar lebih cepat, lebih tepat, dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Karena yang berinteraksi dengan masyarakat itu pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Iya. Sekarang kita masuk kepada segmen 5. Nah, yaitu ada tantangan dan solusi. Tapi nih ya, dalam praktiknya pasti ada tuh tantangannya. Menurut kalian itu apa aja sih tantangannya? Mungkin salah satu tantangan utamanya itu adalah keterbatasan anggaran ya. Karena nggak semua daerah tuh punya sumber daya yang cukup untuk menjalankan semua kewenangannya dengan optimal. Selain itu apa lagi sih menurut Mela tantangannya? Selain dari itu, juga kualitas sumber daya manusia yang belum merata. Serta masih ada penyalahgunaan kewenangan di beberapa daerah. Itu juga sih kekurangan dari otonomi daerah ini. Iya. Nah, koordinasi antara pusat dan daerah itu juga kadang masih kurang optimal. Nah, selain dari sumber daya alam yang kurang optimal tadi, kemudian penyalahgunaan wewenang sampai kepada koordinasi antara pusat dan daerah itu masih kurang optimal. Solusi apa kira-kira yang bisa dilakukan? Oke, untuk memaksimalkannya, untuk kewenangan daerah ini perlu peningkatan kapasitas aparatur daerah, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan pengawasan yang lebih ketat. Dan juga peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi perannya itu yang penting bukan cuma pemerintah saja, tetapi masyarakat juga tentunya. Selain pembagian urusan tadi, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga ada pembagian kewenangan daerah menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Kira-kira Zahra bisa jelaskan nggak sih apa itu yang dimaksud dengan pembagian kewenangan daerah yang wajib dan juga pilihan? Iya, dalam undang-undang tersebut, urusan pemerintah daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Nah, urusan wajib itu adalah urusan yang harus dilaksanakan oleh semua daerah. Nah, contohnya apa aja sih kalau menurut Melo? Nah, contohnya itu seperti pendidikan, kesetaraan, administrasi kependudukan, dan ketertiban umum. Nah, sedangkan urusan pilihan itu tergantung pada potensi daerah masing-masing. Misalnya seperti pariwisata, perikanan, atau peraturan yang disesuaikan dengan kondisi dan keunggulan daerah tersebut. Kalau begitu, bagaimana sebenarnya hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menjalankan kewenangannya? Mungkin Mela bisa berikan penjelasan dan tanggapannya. Oke, terima kasih Nisa. Nah, sedikit itu hubungannya antara pusat dan daerah bersifat koordinatif dan hierarki. Artinya daerah tetap punya otonomi, tetapi tetap berada di batas wajar di bawah pemerintahan pusat, demikian. Nah, pemerintahan pusat juga berperan dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan juga kriteria. Sedangkan pemerintah daerah melaksanakan sesuai dengan kondisi di daerahnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa meskipun daerah mempunyai kewenangan, tetapi kontrolnya juga dari pemerintah pusat. Dari obrolan kita hari ini, dapat kita lihat bahwa kewenangan pemerintah daerah itu sangat penting dan sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Mulai dari pengertian, pembagian urusan, sampai tantangan dan solusi apa yang mungkin dilakukan. Semuanya saling berkaitan. Semoga setelah ini kita jadi lebih paham dan lebih peduli terhadap kebijakan di daerah kita. Terima kasih tentunya saya ucapkan kepada dua narasumber hebat saya pada hari ini. Terima kasih sudah mau memberikan komentar dan tanggapannya mengenai isu-isu yang kita bahas tadi. Dan terima kasih juga tentunya untuk kalian yang sudah mendengarkan dan menyimak podcast kami. Saya ucapkan banyak maaf dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Nantikan kami di UAS. Bye-bye! I just
I do let you know you're